Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, insya Allah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan yang di rumah juga sehat, dan adapun keluarga kita atau tetangga kita yang saat ini sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita rahmat, nikmat. Tidak ada yang dapat kita dustakan dengan rahmat Allah, dan sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di majelis ilmu di majelis MT Humairah, majelis. Oh iya, Umi sholat dulu. Iya, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya bersama Humairah selalu setia di Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan baik masjid, baik yang mengisi, siapapun yang hadir di sini, insya Allah Allah berikan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita kepada iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu tetap menjadi umatnya hingga akhir zaman. Iya, ibu-ibu sekalian, hari ini temanya tetap ya Bu ya, karena kita menjelang Ramadan, Ramadan istimewa. Di 2 Kamis kemarin yang hadir mungkin ke sini kita sudah memantapkan apa sih yang harus kita persiapkan untuk Ramadan. Alhamdulillah Ustadz Agus sudah berbaik hati memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih baik, dan hari ini Umi juga akan lebih memantapkan kembali dengan tema yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai Ramadan nanti, sampai selesai Ramadan. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita masih tetap ada. Kayaknya kemaru gitu ya, kepinginnya kok yang enak aja gitu. Tapi ya enggak apa-apa, tugasnya umat itu adalah meminta, karena Allah itu paling senang kalau kita mengadu kepadanya, meminta kepadanya, tidak kepada makhluk yang lainnya. Iya ibu-ibu, boleh dipersiapkan catatannya, dan kita buka kajian kita hari ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malaikat rahmat menaungi kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu dulu ya, Umi lagi sholat.
Bismillah, bismillah. Bismillah. Ini ya, udah aja ini kayaknya ya, yang bagus ya. Bismillah. Boleh ya diturunin, kasihan ibu-ibu yang terhalang tisu ya Bu ya. Bismillahi wassalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah ibu-ibu semua yang Umi cintai karena Allah, tidak terasa bulan demi bulan sudah terasa cepat ya. Setiap Kamis pertama kita bertemu di sini sama-sama untuk merajut cinta kita kepada Allah, berjuang meraih ridhonya sampai kita pulang dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin. Yuk kita luruskan niat hanya untuk Allah, karena Allah, sehingga ada kenikmatan yang Allah berikan kepada hati kita. Ya, ngaji bukan lagi sebuah amal biasa, ngaji bukan lagi amal kecil, tapi hadiri pengajian adalah amal besar. Sudah seharusnya kita memberikan perhatian yang serius ya, tidak semaunya kita lah ya. Saya kurang setuju kalau di pengajian sambil ngaji diberi konsumsi gitu ya. Jadi pada mararakan gitu, atau ngaji duduknya memilihnya aja, mau duduk di mana mau gimana, kita rasanya kurang menjaga suasana khusyuk ya. Yuk luruskan niat sehingga niat ini berbanding lurus dengan apa pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Alhamdulillah katanya tadi sudah membahas banyak Ramadan dari Ustadz Agus. Apa aja yang sudah dibahas biar Umi menguatkan di sisi yang belum dibahas. Apa aja fikihnya udah dibahas, amal-amal Ramadan yang harus dikerjakan, fikih aja siap. Baik, subhanallah. Apa yang kita rasakan dengan Ramadan semakin dekat? Baik, selain bahagia apa lagi? Apa lagi? Bismillah. Apa lagi? Apakah ada kecemasan, khawatir kita tidak sampai Ramadan? Ini yang harus ada. Kita bahagia kalau dapat Ramadan, tapi karena belum tentu maka kita cemas. Kenapa? Sesuatu yang sangat membahagiakan kita sudah di dekat kita, kalau tidak sampai kita dapat meraihnya, itu gimana? Kebayang, saya ada satu pengalaman, saya kebayang kerasanya orang itu. Saya ngelihat dari jauh, ada orang yang naik motor, dia HP-nya jatuh, dia udah agak jauh lari ke belakang karena untuk mengambil HP-nya. Ternyata sudah sangat dekat dengan HP-nya, ada motor yang lebih cepat dari dia. Ternyata HP-nya kegiles sama motor itu, dan saya ngelihat betapa handeulnya orang itu. Bisa dipahami nggak? Karena sesuatu yang sudah dekat gitu, ternyata tidak bisa ini. Subhanallah. Ya, atau mohon maaf ya. Ini ada kejadian juga. Ada orang, makanya di sini qadarullahu wa masafa'an. Allah yang menetapkan dan Allah yang berkehendak. Ada orang yang mohon maaf, mobilnya mau dibeli sama seseorang dengan harga yang besar nilainya, dan dia udah senang karena akan dapat untung besar. Tapi pada saat mau transaksi, 5 menit mau transaksi ya, itu orang sudah di depan dia, yang membelinya sudah mau teken jual beli, akte jual beli ya. Mobilnya mobil mahal makanya lumayan gitu ya. Tapi pada saat mau nelpon, yang mau beli itu apa ditelepon, ada yang nerima telepon. Oh ya, oh ya belum sih. Oh ya udah tuh, ya udah aku segera ke sana. Ternyata apa? Maaf Pak, saya nggak jadi beli karena orang tua saya masuk rumah sakit. Itu adalah apa? Yang mau dapat dunia aja handeul, yang kehilangan dunia aja handeul.
Apalagi kita yang mau dapat Ramadan yang hebat, yang istimewa, tapi kita takut. Kenapa takut? Kita takut Ramadan datang, kita sudah pulang. Kebayang nggak ke titik itu? Iya. Kita persiapan Ramadan, iya, tapi jangan lupa kita belum tentu masuk. Bener nggak? Umi bukan nakut-nakutin. Memang yang begini masa sesuatu yang tidak tahu, betul tidak? Di sini kita nggak bisa sombong kepada Allah karena Allah yang maha kuasa. Maka saat kita takut tidak mendapatkan nikmat yang paling nikmat, sudah saatnya kita menangis merayu kepada pemberi nikmat itu agar kita diizinkan mendapat nikmat Ramadan tahun ini. Allahu Akbar walillahilham. Maka inilah yang dirasakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, para sahabat sangat tahu banget kalau Ramadan itu sangat istimewa. Maka persiapannya pun setahun lamanya. Setahun loh lamanya. Dan persiapan yang sangat intensif itu 6 bulan lamanya. Karena Rasul tahu istimewanya. Mohon maaf, sesuatu yang istimewa itu berarti sangat penting. Dan sesuatu yang penting itu pasti dipersiapkannya serius. Benar enggak? Kalau terhadap sesuatu yang nggak penting untuk kita nggak pernah mempersiapkannya. Tapi sesuatu yang penting untuk kita akan sungguh-sungguh mempersiapkannya. Betul tidak? Dan saat persiapan kita sudah running, ada kekhawatiran. Takut itu tidak terjadi. Contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau hajat, mau nikahin anaknya apalagi, itu jadi parno ibu-ibu teh. Kenapa? Sieun hujan teh ya. Betul tidak? Bapak 2 hari lagi kita takut aduh hujan. Jadi tidak mau makan dasian hujan. Betul tidak? Udah takut hujan, aduh takut, cateringnya telat, segala aja dibikin takut. Yang ujung-ujungnya apa? Takut undangan gak pada datang. Ya Allah ya Rahman. Itu mah takut yang dibikin-bikin. Ya kan? Kenapa? Saat kita ketakutan terhadap sesuatu, maka saat itulah saat bergantung kita kepada Allah dengan sempurna. Dan sekarang kita takut nggak kebagian yang istimewa itu, betul tidak? Kita takut atau sangat takut? Dan Rasulullah lah yang sangat takut tidak kebagian Ramadan, maka Rasul mengajarkan satu doa, baligna Ramadan. Maka sekarang tugas kita gimana tiap detik sambil kita menyiapin semuanya. Baligna Ramadan ya Allah, baligna Ramadan. Karena jangankan Ramadan tinggal 5 hari lagi, tinggal 6 hari lagi. Ya, Ramadan 2 jam juga kita belum tentu ada. Maka kita sadar bahwa kita semua dalam genggam kekuasaan Allah. Kita tidak bisa apa-apa, kita banyak harapan, banyak cita-cita, banyak mimpi. Maka kita minta kepada Allah agar itu ditakdirkan untuk kita. Doa. Seberapa istimewa Ramadan untuk kita? Saya beberapa hari ini mendengarkan kajian-kajian Ramadan dari ustadz-ustadz yang memang di bidangnya, ya, karena untuk mengajar itu harus belajar. Untuk mengajar itu harus belajar. Dan luar biasa, ya. Kajian Ustadz Adi full tentang Ramadan dan semuanya sempurna, luar biasa. Hampir 7 episode. Ya. Agak berat kalau belajar sama Ustadz Adi, ya, karena memang harus mikir terus gitu dan luar biasa. Yang ingin paham agama dengan sempurna Ustadz Adi lah ininya, karena referensi pengetahuannya basically, ya, luar biasa dan itu mahal. Tidak semua ulama bisa begitu. Dan yang paling saya yang paling suka sama Ustadz Adi apa? Ilmunya udah jangan diomongin deh, tapi satu, dia nggak pernah mau membanggakan diri itu. Saya dipahami nggak ibu-ibu? Sangat luar biasa. Saya lagi mengkaji tadi belum selesai Ustadz Budi Asari. Subhanallah. Ustadz Umar Mita, subhanallah. Ternyata apa? Semakin kita mendengar dari Ramadan, dari orang-orang pemain Ramadan. Kan ada pemain, ada penonton ibu-ibu. Ya, di Ramadan itu ada pemain, ada penonton. Karena Ramadan itu adalah bulan perjuangan, bulan pertandingan, bulan perlombaan, bulan perjuangan. Ada yang berjuang, ada yang menonton, ada yang bertanding, ada yang menonton. Bisa dipahami enggak? Kalau pemenang itu berarti dia mau bertanding.
Kalau penonton ada target pemenang enggak? Enggak. Jangan sampai kita menjadi penonton. Kita harus jadi pemain ya. Karena apa? Saya selalu menyampaikan ini. Semoga kita orang-orang yang tahu kalau Ramadan itu sangat istimewa. Ya. Nanti kita bahas apa itu istimewanya Ramadan sampai kita harus berdebar-debar takut tidak kebagian Ramadan tahun ini. Ada 2 alasan teman-teman. Kalau kita hari ini takut tidak kebagian Ramadan, ada 2 alasan. Karena kita sadar sesadar-sadarnya Ramadan kemarin berarti yang terakhir untuk kita. Kalau kita nggak kebagian sekarang itu belum maksimal kita jalankan. Serius, bener? Atau ibu-ibu mas sudah, Umi yang belum? Apa yang membuat Umi takut nggak kebagian Ramadan? Karena Ramadan terakhir kita belum maksimal dengan sebagaimana seharusnya yang kita bisa. Bener? Saya tanya sama ibu-ibu semua, ada nggak di antara keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, atau teman kita yang tahun kemarin taraweh bareng, hatam Quran bareng, ngaji bareng, sahur bareng, buka bareng, Allahu Akbar, itikaf bareng, tapi tahun ini dia sudah tidak ada. Saya yakin mereka yang sudah berpulang itu tidak menyangka kalau Ramadan kemarin itu adalah yang terakhir untuk mereka. Benar nggak? Mereka nggak ada yang menyangka kalau kemarin itu sahur terakhir, taraweh terakhir, karena sekarang mereka sudah tidak ada. Maka para ulama menyebutkan kalau mau ditanya kepada ahli kubur, maka salah satu yang disesali oleh mereka adalah apa? Tidak memaksimalkan Ramadan yang sudah Allah beri. Ada 3 sebab kenapa orang tidak maksimal dengan Ramadan. Lalai dengan Ramadan. Pertama karena jahil, karena bodoh, karena tidak tahu. Jahil, ya, tidak mengerti. Ya, yang kedua, ya, mereka tidak jahil, tahu gitu kan. Tapi mereka lebih mengikuti tradisi, kebiasaan yang sebenarnya tidak sejalan dengan fikih Ramadan. Bisa dipahami enggak? Dan yang ketiga, orang yang enggak maksimal Ramadan karena apa? Dia sombong, tidak mau menerima aturan bagaimana kita menjalankan Ramadan. Sombong, mengikuti hawa nafsunya. Mimin kalau yang mengikuti tradisi juga bisa sombong, ya bisa juga iya. Tapi apa gitu? Kalau orang yang mengikuti tradisi itu cenderung mengikuti kebiasaan berjamaah gitu. Satu kelompok, satu budaya, satu apa, sampai nggak dipakai lah ini tuh gitu. Bisa dipahami nggak Bu? Gitu. Maka kita jangan sampai termasuk orang yang 3 ini, nauzubillah min dzalik. Kenapa gitu ya? Karena kita nggak bisa. Yang kedua nih alasan kita takut nggak kebagian Ramadan. Kenapa? Tadi satu apa? Karena kita sadar Ramadan kemarin kita belum maksimal. Dan kita khawatir, kita menyesal seperti orang-orang yang sudah wafat kemarin. Sebelum Ramadan datang mereka sudah wafat dan mereka melihat di alam ruh itu bagaimana Ramadan itu pahalanya luar biasa. Dan mereka banyak menyia-nyiakannya karena apa? Kebodohannya, atau karena mengikuti budaya tradisinya, atau karena kesombongannya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, salah satu yang disesali ahli kubur adalah mereka menyia-nyiakan Ramadan yang sudah mereka dapatkan. Nah, ini pelajaran buat kita. Maka gimana Umi? Bagaimana kita menjadikan ya Ramadan kita menjadi sesuatu yang paling berkesan, karena Ramadan itu adalah sangat istimewa. Seberapa istimewanya sih kita dengan Ramadan? Tanyanya ada di hati kita jawabannya. Seberapa takut kita tidak kebagian Ramadan itu. Yang kedua, seberapa bahagianya kita kalau kembali mendapat Ramadan. Yang ketiga, seberapa beruntungnya kalau kita bisa menjalankan semua target-target Ramadan kita. Saya mau nanya sama ibu-ibu, apakah Ramadan kita tahun ini adalah kita siap mendoakan dengan semua doa yang terbaik?
Apakah Ramadan ini kita sudah rencanakan dengan amal ibadah yang sangat baik? Dan yang ketiga, apa yang sudah kita lakukan? Membuat program target-target agar kita termasuk pemenang di Ramadan. Dan yang keempat, apakah kita sudah membuat strategi bagaimana kita bisa mengalahkan godaan, mengalahkan ujian yang kadang-kadang datang pada saat kita berjuang, betul tidak? Bagaimana kita memiliki strategi? Itu adalah bagian dari bagaimana Ramadan sepenting apa di hati kita. Ini saya udah bagi di materi-materi muhasabah Ramadan. Teman-teman rata-rata saya suka bikin itu bosan Umi kemana-mana nuturkeun gitu ya. Ya. Karena apa? Karena Umi materinya tematik ya. Karena Umi yakin di sini sudah terbahas sama tadi Ustadz ya. Muhasabah Ramadan Umi menjadi bagian materi yang sudah disampaikan di sini insya Allah. Sekarang yang kita akan inikan adalah apa yang menjadi Ramadan itu istimewa. Kalau Ramadan itu sudah disebut istimewa oleh Allah dan Rasulnya, maka apalagi kita sebagai hambanya. Betul tidak? Kalau istimewa berarti tidak biasa. Kalau istimewa itu berarti maaf tidak selamanya, benar enggak? Kan yang namanya kalau istimewa tuh oh iya apa misalkan mohon maaf spesial edisi kan gitu ya, hanya sesaat, hanya ini, atau mohon maaf berlaku sesuatu yang sangat melampaui hal-hal yang biasa. Ya, salah satu yang membuat Ramadan menjadi istimewa, para ulama menyebutkan dari semua fikih Ramadan, dari semua sejarah Ramadan, ternyata Ramadan adalah satu aja istimewanya. Karena Ramadan adalah bukti cinta Allah untuk hambanya. Bukti cinta Allah untuk hambanya dan menjadi istimewa juga karena apa? Karena ini menjadi kesempatan untuk hambanya membalas cinta Allah itu juga di Ramadan. Bisa dipahami? Kalau cinta itu mohon maaf, saya suka sangat-sangat senang sekali kalau ngomong masalah cinta. Ciri benar-benar cinta itu sejati, ya. Ciri kalau kita mencintai orang gitu, atau orang itu mencintai kita, cirinya dua yang paling mudah. Apa itu? Dia selalu berbuat sesuatu yang bisa membahagiakan kita, itu cinta. Yang kedua, cinta itu apa? Dia selalu menyelamatkan kita dari segala hal-hal yang tidak baik untuk kita. Maka mencintai adalah membuatnya bahagia dan menjaganya dari yang membuat celaka. Dan bukti cinta Allah kepada kita di bulan Ramadan adalah karena Allah sangat-sangat menginginkan kita semua bisa masuk surga. Karena surga adalah tempat bahagia kita yang selamanya. Bisa dipahami enggak teman-teman? Ini bukti cinta Allah. Yang kedua, karena Allah sangat tidak menginginkan satupun dari kita merasakan penderitaan siksa dari neraka itu. Ini cinta Allah sangat besar di Ramadan itu. Dengan apa? Kita bisa menemukan bahwa Ramadan adalah istimewa karena di dalamnya penuh cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti saya sedikit menginikan, mungkin ada yang terulang kemarin. Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW, ini ada satu hadis nih. Ini cinta Allah di dalamnya. Ya, saya akan bahas dua hadis yang korelasinya saling berkaitan. Boleh yang berinfak ya. Tapi jangan bergerak-gerak ya. Mimin tuh lemahnya gitu, jadi kalau yang gerak-gerak jadi apalagi teratur geraknya jadi kayak dituturkan udah. Boleh nanti infaknya ya teman-teman Humairo nanti jam 10:30 deh ya. Biar kita udah materinya udah selesai, mau selesai. Karena kalau dari awal Umi lihat gerakan gitu, karena ibu-ibu pasti bergerak. Nanti itu. Kita kan belum gini. Badi melongkak Umi kan gitu. Enggak, kalau kita masih udah sampai mana itu. Iya. Boleh ya?
Bismillah. Biar sebenarnya maaf, kalau mengikuti sunnah salafus dan kebiasaan salafus soleh, berinfak itu sebelum ngaji. Ya, sebelumnya. Karena itu menjadi pembuka ilmu barokah. Kan pembuka ngaji pertama apa? Saya jadi ngulang lagi nih. Izin suami, doa suami, doakan ya Abi. Ya, Abi Umi mau ngaji. Ya tahulah Umairo minggu pertama, gitu ya. Udah pasti diizinkan. Sudah diizinkan untuk selamanya, gitu. Doakan ya Abi, sok bismillah. Cing tambah soleh, cing dapat ilmu bermanfaat. Nanti bagikan ke Abi, amalkan di rumah buat Abi dan anak-anak. Itu satu. Yang kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dari rumah. Siapa yang keluar rumahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, maka satu, dia akan dipenuhi dari kebutuhan dia kenapa keluar rumah. Kalau keluar rumah mau ke masjid berarti butuh ilmu. Yang kedua, Allah akan melindungi sepanjang dia keluar rumah sampai dia masuk rumah, dilindungi. Yang ketiga, akan dibimbing, diberi hidayah, dituntun nggak kemana-mana gitu, nggak akan disesatkan dia. Dari rumah ke sini ngaji dibimbing sama Allah terus sampai dia pulang ke rumah. Dan akan dipenuhi, yang dipenuhi kebutuhan dan segala masalahnya akan menjadi dimudahkan sama Allah, ditolong semua urusannya. Maka kata setan, hei, kita nggak bisa mengganggu orang itu karena keluar rumahnya sudah sama Allah. Ini yang sering lupa. Makanya kalau mau keluar rumah jangan sambil main HP, jangan sambil ngomong papatah dulu. Keluar rumah bismillah, tawakal Allah. Tapi setan kadang-kadang melupakan kita di momentum itu. Kita kadang-kadang ibu-ibu kalau keluar rumah, mama pergi dulunya, assalamualaikum, eta kade papoyan, eta, ya, terus mama iya kan, eta ojekna nggak ada dekat, tiba-tiba udah keluar rumah aja cek setan, yes, saya bisa mengganggunya. Karena kata setan apa? Kita nggak bisa mengganggu orang yang sudah dilindungi Allah. Kita nggak bisa menyesatkan orang yang sudah dijaga Allah. Setan putus asa, itulah hadis tuh, luar biasa ya. Pulang dari Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa itu. Yang ketiga apa? Usahakan punya wudu, ya, usahakan punya wudu. Dan yang keempat, kita harus pola pengajian kita harus spesial. Jadi pembinaan itu progresnya beda. Jadi punya kultur, punya kebiasaan yang memang sudah memenuhi syariat sebuah adab majelis ilmu. Punya wudu, masuk masjid langsung sholat tahiyatul masjid, gitu. Dan sebelum masuk masjid, kotak infak sudah ada di depan. Jadi transaksinya dengan Allah dulu. Sebelum kita mulai, kita masukin. Walaupun kadang-kadang cenah, tidak semua orang tidak merasa seperti seharus dia berinfak seperti di depan dia, katanya gitu. Emang gitu-gitu? Kata saya maaf, kalau disimpan di depan jadi kemana-mana nih materi ya, nggak apa-apa, ada ilmu mah harus sampaikan. Kalau ternyata Umi, kan ada pengajian yang begitu, kalau kotak infak itu di depan sebelum ngaji hasilnya suka sedikit, tapi kalau diedarkan hasilnya banyak. Saya bilang biarin itu mah, berarti yang berinfak Allah tahu. Maka petugas di depan mengingatkan, ibu kalau sekarang makan udah nggak pakai daftar isi lagi ya, lama ngantri karena ngabsen. Udah atau masih enggak kan di sini. Ibu bangga pada infaknya. Jadi di sebelah kiri kanan masjid, pintu 1 2 misalnya kalau jamaah ngebeludak banyak. Sehingga apa? Kita masuk masjid sudah transaksi dengan Allah. Aku mau ngaji nih ya Allah. Aku sudah izin suami, udah didoakan, aku sudah berdoa, aku mau masuk masjid ya, aku berdoa, Allah maftali abwaaba rahmatik, buka pintu rahmatmu ya Allah, aku masuk nih ke dalamnya nih, jangan biarkan aku lalai, aku sia-sia. Langsung kita ini dulu sama Allah, sholat 2 rakaat dulu sama Allah, permisi dulu, minta dulu, ini dulu, baru duduk tenang, nunggu ustazah, nunggu dimulai tilawah Quran. Itu yang namanya menjaga pengkondisian hati, gitu. Tapi walau alam bisawab ya. Kalau misalkan memang mau cuman kalau Umi kalau boleh pas Umi mah jangan, karena akan mengganggu konsentrasi. Maaf,
Ibu-ibu terganggu nggak kalau konsentrasi itu? Keganggu nggak? Oke, berarti sepakat kita. Ya, nanti teh di depan aja. Bismillah, berapa ininya kan ya. Biar ibu-ibu kita saling menginikan. Karena apa? Beramal sedekah itu sebelum taklim ininya. Karena Imam Syafi'i pun begitu. Imam Syafi'i sebelum ngajar infak. Dan para ustadz itu punten, kalau sebelum ngajar infak dulu, bukan setelah ngajar, tapi sebelum ngajar. Karena infak itu menjadi banyak sekali variabel manfaatnya, termasuk membuka ilmu yang bermanfaat. Jadi paham ibu-ibu? Sampai mana materi Umi tadi? Yo. Istimewa, cinta Allah di dalamnya. Mana bukti cinta Allah? Karena di dalamnya ya ada cinta Allah, yaitu dua. Begitu Allah dengan Ramadan ingin membahagiakan kita, bukan sebatas bahagia di dunia, tapi Allah ingin bahagia kita abadi di surga. Dan bukan hanya masuk surga saja, tapi jangan sampai tersentuh api neraka. Ini cinta yang luar biasa dari Allah. Apakah kita paham Ramadan adalah tanda cinta Allah buat kita, sehingga Ramadan pun adalah saatnya kita membuktikan cinta kepada Allah, karena kita tidak mau cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa dipahami enggak? Maaf teman-teman, kalau Allah mencintai kita, hambanya, tidak semua hambanya membalas cinta. Bisa dipahami? Tapi kalau hambanya sudah mencintai Allah, maka Allah pasti membalasnya dengan tidak sama. Mudah-mudahan teman-teman gak lupa hadis ini. Bila Allah sudah mencintai seorang hamba, ya kan, maka bila hamba mendekat Allah berjalan, maka Allah menemuinya dengan berlari. Oh subhanallah. Kebayang gak? Kita mah, hey, ada kan? Kalau ada teman-teman dua mau ketemu, ya kan? Assalamualaikum, kitanya jalan. Berarti kan apa? Dia antusias banget kepada kita. Berarti apa? Dia sangat mencintai kita. Dan maaf ya, pernah Umi melihat ada dua orang yang bertemu, satu begitu antusias, tapi yang satu begitu cuek. Itu bukan sunnah Rasul. Karena Rasulullah kalau ketemu orang selalu excited Rasul tuh. Tahu excited? Itu biasa-biasa gitu. Ya kan? Assalamualaikum gitu. Lagi, hai, waalaikum. Terus saya mendengar, oh iya materi ngaji saya nih gitu kan. Karena kasihan yang satunya gitu. Satu menunjukkan siapa dirinya gitu. Terus yang satunya peluk apa kabar. Yang satunya ngaplek. Kebayang gak? Ini biasanya wanita-wanita dingin, lempeng.com. Makanya kalau anaknya ada masalah, mama sudah, gitu. Enggak sini. Dan Rasulullah sangat hangat. Setiap hari istrinya dipeluk beberapa kali, setiap hari anaknya dapat pelukan, dan setiap hari sahabat-sahabatnya pun selalu dapat pelukan karena Rasulullah hatinya penuh cinta. Kenapa teman-teman? Kalau kita sudah berhasil mendapatkan cinta Allah di Ramadan dengan apa yang kita lakukan karena kita ingin membalas cinta Allah kepada Allah, maka satu, Allah akan jadikan setelah Ramadan hati kita penuh cinta gitu. Apa Teh Mimin buktinya? Ramadan itu adalah bukti cinta kepada Allah. Karena di bulan Ramadan Allah memberikan kebaikan kepada kita tidak biasa. Tidak biasa. Baik, dua hadis akan saya bahas ya. Pertama, hadis yang pertama. Ini yang menunjukkan Ramadan istimewa karena ada pemberian Allah yang tidak biasa. Ini yang menjadi motivasi. Kita harus belajar tentang Ramadan. Agar Ramadan ke Ramadan kita tidak gitu-gitu aja. Bisa dipahami enggak? Kita tidak stuck. Karena hakikatnya para ulama menyebutkan Ramadan adalah kesempatan kita naik level. Ramadan ke Ramadan adalah level-level yang harus kita lalui naik. Bisa dipahami enggak? Tidak konstan, tapi naik. Ramadan seperti anak tangga kita. Anak tangga, kalau anak tangga cenderung naik.
Nah, apa yang mesti naik gitu kan? Kita naik enggak kebaikan kita, ibadah kita dengan Ramadan dari Ramadan. Jangan sampai kita stuck gitu. Karena maaf, kalau saya melihat wajah-wajah teman-teman di sini, Ramadan kita sudah sangat banyak dan sudah lama kita lalui, betul tidak? Kenapa sih Teh Mimin kita harus membuat gebrakan di Ramadan ini sehingga kita bisa merasakan oh ini istimewanya Ramadan? Karena satu, Ramadan yang akan kita lalui kalau kita dapat umur adalah bukan Ramadan yang pertama, bukan juga Ramadan yang kelima, tapi rata-rata kita sudah menjalankan ibadah Ramadan sudah puluhan kali. Dan bukan hanya sudah puluhan kali, kenapa harus terbaik? Masa sih mau gitu-gitu terus kan gitu? Mana hasil Ramadan yang kemarin itu menjadi energi kita naik, menaikkan level di hadapan Allah. Bukan hanya itu, tapi kita khawatir Ramadan tahun ini adalah yang terakhir untuk kita. Saya dilihat di sini wajahnya variabel, variasinya banyak. Kalau nggak salah ada yang usia 70 tahun ada kayaknya di sini. Ada, kan kelihatan, ada emak, 270 tahun ada. Ya, coba cung kaum senior, siapa yang usia 70 tahun di sini? Yang usia udah 70 tahun, angkat tangannya 1, 2, 3, 4. Ya, kalau boleh pakai door prize nanti teh. Ya, yang paling karena apa? Kita belum tentu 70 tahun kita masih bisa ngaji. Belum tentu kita masih mau ngaji. Bener enggak? Dan belum tentu masih ada kitanya. Berarti keren 70 tahun. Oke, siapa yang usianya 60 tahun? Wah, mulai banyak nih. Ya, 60 tahun. Ya. Siapa yang usianya 50 tahun? Wah, berarti mayoritas saya pakai contoh ya. Ya, siap. Saya pakai contoh yang mayoritas biar kejiwaan. Karena kalau kita ngomong contoh 17 tahun di hadapan yang 70 tahun tepi kabitaeun. Jauh teuing. Oke. Kita mau ngecek. Ramadan kita kalau Allah kasih sekarang itu Ramadan keberapa kali dalam hidup kita. Kalau umur kita yang nanti contohnya kalau yang kurang ditambah, kalau yang lebih dikurangi. Bisa dipahami? Kalau umur kita 50 tahun ini dan dulu kita head di usia 15 tahun. Berarti Ramadan tahun ini adalah Ramadan ke-35 kali di usia balik kita. Berarti sudah 35 kali Allah memberikan kesempatan yang terbaik dengan Ramadan dan untuk menjadi yang terbaik dengan Ramadan. Berarti kita sudah diberi kesempatan naik 35 level. Bisa dipahami enggak Ibu? Oke? Dan berarti sudah 35 kali Ramadan akan dihisab kepada kita. Allahu Akbar. Kalau usia 40 berarti 25 kali. Kalau usia ibu 60 berarti sudah keberapa? Ke-45 kali. Kalau ibu emak 70 tahun berarti Ramadan sekarang keberapa kali? Ke-55 kali. Allahu Akbar walillahilham. Berarti Allah sudah banyak memberikan kesempatan buat kita. Karena apa ibu-ibu semua? Nanti kita akan bahas. Di Ramadan Allah memberikan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan untuk hidup kita. Di dunia dan di akhirat nanti. Saya ingin kenapa saya ngomong begini level-level. Kira-kira Ramadan kita dari tahun ke tahun gitu atau ada peningkatan, itu aja intinya. Ada peningkatan gak sih gitu. Istilah Ustaz Depi mah rek kitu wae gitu kan gitunya. Rek kitu wae. Nah kikituan. Dan maaf yuk kita bahas. Ramadan keberapa yang kalau kita ingat itu akan kita ketawakan sekarang. Oh nya kita kunaon baheula meuni kikituannya. Eta ke pasar baru saya sampai 5 kali ke pasar baru. Neangan baju teu mendak-mendak eta sampai bulak-balik tinggal unggal poe puyeng kita kan ketawaan. Heueuh nya nah gitu-gitu teh nya urangnya baheula kan gitu ya. Berarti kita menertawakan masa lalu itu. Ya abi amit-amit untung abi ngaji.
Mun teu ngaji abi moal tahu dah. Da baheula mah Ramadan teh sare jeung sare we. Tidur we. Kan cenah aya hadisna tidur ge ibadah padahal hadis palsu. Kita pernah nggak melewati Ramadan nepi ka seurieun ku kita? Sekarang kita sengsirikeun. Tos tidur, tos sahur, tidur. Nyabunya. Rek lohor, tidur. Bada lohor, tidur. Bangun teh bukan beribadah, bangun teh nonton TV. Nyabunya. Kata kana HP, tos capek deui, tidur deui. Beban Ramadan satu saat pernah kita jadikan sebagai beban. Kapan yang ngomong beban? Lila keneh lebaran abi mah geus teu kuat Sampai ka terbebani tiap hari yang ditunggu teh adalah burit we gitu ya. Yo ngabuburit ka mana Abi soalna karena apa? Karena ingin cepat selesai. Dan kita ketawa kan saat itu, nih gitu-gitu teuing nya kitanya. Atau maaf ibu-ibu maaf. Ada yang bilang, saya mepika serieuna baheula ke Ramadan, sebutnya Ramadan jahiliyah. Ramadan jahiliyah. Eta kitanya segala dijieunnya, makanannya, sampai teu bisa kemana-mana. Setiap hari bikin iya, tapi hasilnya naon, dageningan naonnya, kan gitu aja. Bisa dipahami enggak? Kalau ada orang yang Ramadan sekarang bisa menertawakan masa lalunya, minimal dia sudah ada peningkatan. Karena bisa jadi bagi sebagian orang niki kitu teuingnya kita nanaonan kikituan, padahal aya keneh nu ngerjakeun kikituan teh ayeuna teh. Berarti apa? Itulah levelnya. Bisa dipahami enggak? Sampai kapan Ramadan keberapa kita akan naik level? Pernah ada yang merasakan Ramadan kita malu mengingatnya. Karena setiap hari di bulan Ramadan tahun keberapa amek we, marah we. Marah-marah ke suami, marah-marah ke anak. Pada Ramadan keberapa kita pernah bertengkar dengan orang pada Ramadan. Allahu Akbar. Ini adalah satu kesadaran bahwa Ramadan itu bukan harus seperti itu. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Maka yuk Ramadan keberapa sekarang tahun ini? Itu adalah jadikan naik level kita. Naik level kita. Ya. Karena saya yakin kita tidak kangen kepada Ramadan yang lalu untuk urusan duniawi, enggak, bener enggak? Apa yang kita kangenkan dari Ramadan? Apa yang kita kangenkan dari Ramadan sehingga kita pengen lagi nih Ramadan sekarang? Nah, kita pengen nikmat tadarus bareng-bareng. Ada pengajian saya, majelis talim saya pengajian dari Ramadan keberapa mereka meneruskan kebiasaan Ramadannya keluar Ramadan. Mereka biasa ngaji tadarus pada subuh karena satu komplek itu. Dan kebanyakan sudah senior-senior umurnya. Jadi bukan lagi ibu-ibu yang pekepuk ngurus anak, nganterin sekolah gitu. Jadi mereka tuh udah hampir 6 tahun tuh. Jadi saat Ramadan tuh mereka udah biasa aja. Jadi ngaji dengan saya tuh jam 6 subuh ngaji itu. Kajian itu. Karena mereka daripada subuh. Zikir pagi. Kalau gak kajian mereka apa? Tadarus sampai suruk. Mereka sholat duha. Doa hatam Quran karena ngaji yang tadi teh jam 8 pada balubar para kemu kena karek selesai anu bangun anu geus tidur kan geus bangun deui jam 8. Umi ternyata enak meneruskan kebiasaan yang membahagiakan kita di dalam bulan Ramadan diteruskan keluar Ramadan, ya itulah istiqomah. Iya. Diteruskin di bawah. Jadi mereka naik level. Dulu katanya ngomongnya udah bisa dulu coba. Dulu kita hanya tadarusan. Terus tahun berikutnya kita dengan tafsirnya. Terus tahun berikutnya kita dengan kajian tadabbur ininya oleh ustadz ayat per ayat. Subhanallah, itu kan kemajuan. Terus tahun berikutnya kita sudah mulai Umi belajar menghafal. Dulu pertama kita sih dari juz amma Umi, alhamdulillah rata-rata sekarang udah 7 juz, udah 5 juz. Dari Ramadan ada jejaknya. Tuh, satu amal Bu. Kira-kira jejak Ramadan yang sudah kita lakukan apa jejaknya? Bekasnya apa? Tandanya apa? Baju lebaran yang tahun tertentu, kaftan, sahrini, batik, brokat, ya. Itu bekas-bekasnya loh.
Nggak apa-apa. Kalau memang kita dulu membelinya ini nggak apa-apa. Tapi hanya jangan hanya itu gitu. Bisa dipahami nggak Ibu? Naik level, yarhamukillah. Ya. Naik level Ramadan kita. Karena kita sudah sering mendapatkan Ramadan, masa nggak ada perubahan? Dan saya sampai bingung gitu, punten. Kalau sekarang baru tahu wajar. Tapi kalau belum tahu maaf. Jadi kemarin nggak mencari tahu, punten ini masalah satu contoh aja. Saya suka sedih gitu karena saya pengen pertanyaan Ramadan tuh naik level gitu. Pertanyaan Ramadan rata-rata begini pertanyaan, Umi apakah kalau sudah sholat taraweh boleh sholat tahajud lagi setelah tidur? Cing atuh naik gitu pertanyaan teh. Kan kita udah 35 kali Ramadan. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Atau gini, Umi gimana kalau nyicipin masakan teh batal teh? Teh pikir atuh gitu. Bisa dipahami nggak maksud Umi? Ya. Atau apalagi yang gini, Umi kalau ngorek kuping batal tuh har. Maaf ibu-ibu, kita jangan stuck gitu loh. Naik ini karena apa? Ramadan mahal buat kita. Ya, atau maaf bukan pertanyaan misalkan, ya kan, punten, Umi gimana caranya itu tips gitu, gimana caranya biar kita setelah subuh nggak tidur lagi, Ibu Ramadan kesabaraha, abdi mau alap mi neme pertama wajar, tapi Ibu kesabaraha Ramadan ke 35. Berarti Ibu selama 35 teh kitu, muhun kitu kan Allah. Untung panjang umur. Sejak Ramadan kapan, mohon maaf, dari Ramadan kapan kita tidak libur kalau pengajian? Karena dulu mah pengajian teh justru libur Ramadan teh. Ibu-ibu kita sambil munggahannya karena libur pengajian selama Ramadan libur, kita munggahan nanti ketemu lagi Syawal minggu terakhir. Saya bilang kenapa libur? Ngaji kita beda loh levelnya loh. Masuk masjid kita, duduk kita di sini mendengarkan pengajian beda loh sekarang dengan Ramadan tuh beda. Kenapa libur? Justru pada saat pahalanya sangat besar. Atau ibu-ibu justru maaf, di Ramadan keberapa justru level ibadah kita turun justru di Ramadan. Oleh karena apa? Ada kesibukan baru yang menyita. Dulu 2 bisa 4 bisa 6, sekarang rusuh Ramadan terjadi 2 karena reka pasar jadi wajib ke pasar jam sekian. Bu mau ngaji bu, ayo tadarusan. Bersyukur loh Bu kalau punya teman lingkungan yang membiasakan kebaikan itu bersyukur. Karena tidak semua komplek dalam keluar itu ada remaja masjidnya, ada DKM-nya, ada majelis taklimnya. Ibu bersyukur kalau punya komunitas surga tuh gitu. Ibu mau ngaji Bu? Enggak, libur kenapa? Belum bikin kue. Terus saya suka nanya, emang bikin kue seharian sampai waktu tadarus 2 jam enggak bisa? Enggak kan? Ya, tapi itu malah hawa nafsu. Yang selanjutnya besoknya ibu mau ngaji yuk bu. Enggak, ranginang candi poekeun, mempeng panas. Jadi kita banyak justru memblok waktu-waktu ibadah justru oleh sesuatu yang sedang tidak berkaitan. Allahu Akbar. Ramadan kapan kita mengalami itu? Ramadan kapan kita cemas nggak punya uang untuk lebaran kita yang banyak budgetnya? Ramadan kapan kita meminta ke suami agar memberikan uang lebih untuk lebaran kita? Lebaran kapan gitu kan? Kita ngerasa waktu Ramadan tuh habis untuk memenuhi keinginan kita. Ingin bikin ini, ingin punya itu, ingin kesini, ingin punya ini. Ramadan kapan? Cukuplah itu Ramadan yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni. Tapi sampai kapan kalau mau gitu terus? Dan yang menghentikannya tidak ada lain kecuali ilmu yang menjadi hidayah. Sejak kapan ibu nggak beli baju lebaran?
Belum Umi masih beli kemarin ya. Oke, nggak masalah. Baju lebarannya mudah-mudahan menjadi bagian nikmat ibadah. Tidak ada keriaan di dalamnya, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling gaya, tidak bisa merasa menjadi cantik dengan baju itu dan yang lain tidak begitu. Itu bahaya kan dengan baju lebaran. Iya, baju lebaran tuh bisa menjadi bahaya kalau apa? Salah niatnya, salah penggunaannya gitu kan. Tadi saya bilang, ada ibu-ibu yang gara-gara beli baju lebaran pas saya jeung suaminya. Nah gitu. Karena tahun keberapa cenah ada pengalaman begitu. Ayah, mama mau belanja ya. Ya baju lebaran. Berapa budgetnya ayah? Ya sok 3 juta. Pira kuat tuh ayah 3 juta. 5. Ke suami teh gitu katanya teh. Kata suaminya, mah tuh heulakeun budak. Kali budak membeureun nanaon lamun teu make baju lebaran, ari mama moal nanaon ceuk saha. Mun budak ceurik mah make ceurik mun teu dipangmeulikeun. Itu ada fasenya tertentu. Bahkan budget dia lebih gede daripada anaknya. Karena apa? Dia harus lebih gaya daripada anaknya. Itu ada fase tertentu. Kata suaminya, sok atulah terserah mama. Udah ada sedikit kekesalan suami kan masalah. Udah gitu pergi, mah ayah izin mama, kemana? Mau beli, kalian kemarin teh izin kemarin teh. Dah kemarin mah baru hunting mungkul ningalian. Teu capek mah, entuh atuh dah mama resep. Jeung ibu-ibu deui. Besokna lagi, mah lain 2 hari teh kamari ka mana? Belum dapat yang cocok. Kan mama hayang hejo sage. Iya lebih mengorak mama teresep cenah ayeuna aya di ditu. Allah. Pernah nggak jahiliyah belanja kita luar biasa? Semua pintu toko dari ujung sana dimasukin terus, setiap toko nanya yang ini harganya dibanding sampai ini ke sini balik lagi, ke sini balik lagi, mirip sai. Sapa Marwa. Pas ujungnya yang paling ujung, nu di ditu teh ya tadi murah. Iya padahal beda 500. Beda 10.000, beda 20.000, tapi hawa nafsu membuat kita harus lelah oleh sesuatu yang kita inginkan. Kita banyak Ramadan kemarin berjuang capek untuk memenuhi apa yang kita inginkan, bukan yang Allah inginkan. Bener? Balik lagi ke ditu, ternyata apa? Habis tos naik deui hargana. Pernahkah kita di Ramadan kemarin yang kita isi kalau sekarang kita ingat tersenyum malu. Kita sangat bangga di hari lebaran. Kita menjadi orang yang maaf show up. Tahu show up Bu? Pengen kelihat sama orang, pengen dilihat, pengen dikomentari, pengen gimana. La haula wala quwata illa billah. Kita menjadi orang yang paling bangga dengan makanan yang tersajikan. Padahal makanan itu luar biasa, dibuat oleh hutang yang di luar kemampuan. Dan kita saat itu merasa, ya Allah untung saya diselamatkan. Pernah ibu-ibu bikin kue sampai lupa hari itu Ramadan. Satu kata para ulama, berdoa sama Allah jangan pernah dibikin lupa bahwa ini Ramadan. Ini Ramadan, ini Ramadan, ini Ramadan gitu. Bikin kue ibadah subuh. Ngocok iya semua. Lohor jadi jam 1:30. Jam 2 ini Ramadan loh. Tadarus pagi-pagi henteu dah bikin kue. Ikut kajian henteu dah bikin kue. Lohor akhir boro-boro jeung sunatna dah bikin kue. Asar oge akhir 4:30 dah kagok dah bikin kue. Allahu Akbar. Teu ikut tadarus sore juga dah bikin kue. Eta kue dominan di sini. Buka oge henteu bener nyiapkeun suami anak-anak teh memang keur bikin kue eta. Isan teu taraweh langsung capek. Teu tadarus malam tilawah da bikin kue segitunya kata Allah.
Tapi tahun keberapa ibu-ibu yang mengatakan alhamdulillah Allah memberi hidayah. Suami saya ngomong, mah ini budget buat lebaran. Kata istrinya, ayah boleh enggak jatah buat baju mama tidak diberikan baju. Izin sama suaminya, kenapa mah? Enggak, baju mama masih banyak kok yang bagus. Mama ingin menebus dosa mama yang Ramadan tahun lalu. Mama beli baju dengan maksakeun, pangan ingin gaya, pengen terlihat yang terbaik. Mama malu sama Allah. Justru di saatnya kita tunduk menjadi orang yang tawadu, menjadi orang yang sangat ikhlas, justru mama menjadi orang yang sangat riya hari itu di hari raya. Yang salah kaprah mama ini kan. Dan ibu ini mengatakan, sejak itu Ramadan saya tanpa pakaian baru. Tapi saya berjiwa baru, saya ingin memberi makan fakir miskin lebih banyak dari yang biasa saya mampu. Ada peningkatan. Kenapa Bu nggak bikin kue lagi? Ramadan sekarang saya nggak bikin kue. Kenapa? Banyak teman-teman yang perlu dibantu. Membangun silaturahmi, melebihi harga mah anu jadi bagian sedekah kita di Ramadan. Dan ternyata anak saya mengatakan, ini kue teh buatan siapa sih? Enak yang ini mah. Buatan mama mah suka nggak jelas rasanya. Cek anak kita, coba dari dulu mama nggak usah bikin kue, nggak marah-marah. Kata anak teh, mama kue mama makan awet ya mah ya, sampai Idul Adha masih ada. Saya menang capek-capek tapi teu katarimakeun. Ya itulah hawa nafsu. Maaf yuk, saya ingin hadirkan memori kita apa yang kita bisa tertawakan dari Ramadan kemarin. Kalau kita bisa menertawakan yang dulu, itu berarti apa? Kita udah hijrah, kita sudah lebih paham. Tapi kalau belum banyak yang ditertawakan dan masih diteruskan, ya itulah berarti hari ini kita ngaji, benar-benar kita menjadikan Ramadan yang akan kita masuki istimewa lebih dari yang kemarin. Apa itu istimewanya Ramadan? Allahu Akbar walillahilham. Cinta Allah turun berupa syariatnya. Allah mengatakan dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, telah datang kepada kalian bulan barokah. Bulan barokah adalah bulan penuh kebaikan-kebaikan yang tidak biasa. Maka disebutkan di hadis yang lain oleh Rasulullah, seandainya manusia tahu kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka di bulan Ramadan, maka pasti mereka meminta kepada Allah agar sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Tuh. Seandainya manusia tahu, berarti kebanyakan manusia tidak tahu. Seandainya manusia tahu kebaikan-kebaikan Allah untuk mereka di bulan Ramadan, mereka akan minta kepada Allah sepanjang tahun Ramadan semuanya. Ini yang tahu kebaikannya. Tapi kalau yang tidak tahu kebaikannya, ya biasa aja. Maka kata para ulama, yang pertama harus kita pelajari dari Ramadan, harus tahu kebaikan-kebaikan Allah itu. Disebutkan di hadis yang tadi saya akan lanjutkan. Telah datang kepada kalian bulan barokah. Ini yang kebaikan. Berkah itu kebaikan Allah. Karena keberkahan di bulan Ramadan tidak bisa ditandingi dengan keberkahan bulan lain. Apa bentuk berkahnya di bulan Ramadan? Satu kata Rasulullah. Pada bulan Ramadan surga dibuka pintunya oleh Allah. Yang kedua, neraka ditutup pintunya oleh Allah. Setan dibelenggu oleh Allah. Dan di bulan Ramadan ada satu malam di mana kalian beribadah satu malam di dalamnya, Allah memberi pahala untuk kalian seperti beribadah 1000 bulan. Ini surga dibuka, apa bentuknya kata para ulama? Betul, surga dibuka oleh Allah. Neraka ditutup oleh Allah. Karena apa artinya? Karena Allah ingin semua masuk surga, maka surga hanya surga yang dibuka dan neraka ditutup oleh Allah agar tidak ada yang bisa memasukinya. Bisa dipahami enggak Ibu? Kalau dibuka dua-duanya kan beda. Surga dibuka, neraka dibuka. Berarti apa? Cek Allah ya kumaha kamu. Kalau mau ke surga ya sini. Kalau memang mau celaka ya sok ke situ kan gitu. Tapi di sini Ramadan Allah nggak mau ada yang celaka. Aku hanya membuka pintu surga dan neraka aku tutup, jangan sampai ada yang memasukinya. Bisa dipahami nggak maksudnya?
Maka hadis ini dijelaskan di hadis yang lain, bentuk Allah membuka pintu surga karena Allah sangat ingin kita masuk surga, maka semua cara masuk surga Allah mudahkan. Tidak ada hambatan masuk surga. Allah mudahkan ini di Ramadan. Maaf teman-teman, kita kan masuk surga bukan sekarang, betul tidak? Kita kan masuk surga nanti, tapi caranya dari Ramadan ini. Bisa dipahami nggak maksudnya? Allah ingin semua mudah masuk surga, dipermudah semuanya, nggak ada hambatan. Sampai Allah jawab, apa alasan kamu tidak bisa ke surga? Gitu. Dijawab dengan satu hadis yang lain dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena di bulan Ramadan Allah melipat gandakan semua amal ibadah. Apa artinya? Kalau ada manusia kata Allah, ayo masuk surga, masuk. Enggak bisa ya Allah, saya kurang pahala. Sok ibadah, sok ditambahan ayo nama. Bisa dipahami enggak? Allahu Akbar. Apa alasan kamu enggak bisa masuk surga? Saya kurang pahala ya Allah. Lakukan ibadah Ramadan, maka itu akan menggenapkan kamu bisa masuk surga. Bisa dipahami enggak Ibu? Kayak beginilah saya suka mencontohkan. Ada tukang es krim yang baik hati. Karena baik hati itu pasti pemurah. Bisa dipahami enggak? Ada anak yang pengen beli es krim. Si orang ini pengen banget anak ini makan es krim miliknya. Tapi anak harga es krim itu 6.000. Si anak baru banyak 1.000. Kamu mau beli es krim, tapi aku cuma punya 1.000. Ya udah sok ditambahin sok. Tukang es krim aja bisa seperti itu baiknya. Bisa dipahami enggak? Apalagi Allah pada kita. Enggak ada alasan kita enggak bisa masuk surga kalau kita pernah merasakan Ramadan. Bisa dipahami? Yang kedua, ayo masuk surga kata Allah. Enggak ya Allah, saya mah banyak dosa. Ini Ramadanku. Ini bulan taubat, bulan ampunan, sok. Segede apa dosa kamu? Kata Allah, aku ampuni habis. La haula wala quwata illa billah. Kurang apa baiknya Allah kepada kita? Semua hambatan masuk surga dijawab oleh Allah agar kita semua bisa selamat ke dalamnya. Dan satu lagi, tapi kurang ya Allah, saya lipat ganda oge kurang kayaknya. Kata siapa kurang? Kata Allah, kalau masih kurang lakukan 1 malam ibadah kamu. Kamu beribadah 1 malam, aku berikan pahala luar biasa untuk kamu seperti ibadah 1000 bulan. Ibadah 1000 bulan berarti 1 malam sama dengan ibadah kita 83 tahun. Umur kita aja belum 83 tahun. Kalau kita maaf dari 35 kali Ramadan yang sudah kita lalui, kita pernah mendapatkan 5 kali saja Lailatul Qadar. Berarti 83, 8 aja lah. Kali 5 berapa? 400. 4.000 tahun. Kan 8 kali 5 berapa? 40. Ini 80, 400 tahun ibadah. Allahu Akbar. Maaf teman-teman. Kalau umur kita 60 tahun, tapi kita sudah punya pahala seperti ibadah 400 tahun, berarti apa? Kita punya cadangan kuota saldo banyak. Bisa dipahami nggak maksudnya? Maaf. Kalau kita sudah memiliki pelampauan pahala melampaui usaha kita, kita tenang, nggak terlalu cemas. Kenapa? Saldo pahala kita udah melampaui usia kita. Maaf, contoh hari gini orang, beras naik 20.000. Bagi orang yang uangnya mohon maaf ratusan ribu cemas. Kenapa? Karena 20.000 berarti apa? Kalau beli 10 kilo berarti harus 200.000. Sementara uang dia hanya 500.000. Kebutuhan masih banyak. Karena apa? Uangnya pas atau tidak cukup. Tapi bagi orang yang punya uang 10 miliar cemas enggak? Itulah hidup kita. Hidup kita kalau pahala kita sudah melampaui dari usia kita, hidup kita enggak terlalu banyak cemas. Kenapa? Cadangan pahala saldo kita banyak. Bisa dipahami? Oke, kami senang ngaji ini. Dan itu hanya ada di Ramadan. Kita beribadah hanya 1 malam, tapi dapat pahalanya seperti ibadah 83 tahun. Hanya di Ramadan. Enggak ada di yang lain. Itulah istimewa. Tapi ya Allah, dosa saya banyak ya Allah.
Kata Allah, minta ampun. Tapi aku takut, dosaku masih banyak. Sampai aku takut masuk neraka dulu sebelum ke surga, ya Allah. Karena dosaku pasti lebih banyak. Kata Allah apa? Hanya di Ramadan setiap malam aku membebaskan hamba-hambaku dari api neraka. Para ulama menyebutkan kalau sudah dibebaskan dari api neraka, maka orang ini gak akan lihat neraka selama-lamanya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahu Akbar walillahil hamd. Ramadan benar-benar Allah menginginkan kita bahagia selamanya. Maaf teman-teman, di dunia kita banyak deg-degan, di dunia banyak rasa sakit yang kita rasa, di dunia banyak sedih yang kita alami, ada penderitaan yang gak selesai-selesai. Kata Allah, memang itu dunia, tapi bagimu ada surga. Jadilah surga sebagai harapan kita, surga sebagai semangat kita. Kenapa? Kalau kita sudah bisa ke surga, beres kita semua, selesai perjuangan kita teman-teman. Dan Allah sangat mempermudah kita semua agar bisa masuk surga. Bahasa masuk surga saya suka ulang-ulang. Bisa, kata Rasulullah. Semua orang bisa masuk surga. Enggak ada yang enggak bisa. Tadi sudah dijawab. Enggak bisa karena apa? Karena kurang pahala, beramal, kata Allah. Bisa dipahami enggak? Allah cukupkan pahalanya. Beramal, kata Allah, di Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan ininya. Tapi aku banyak dosa, bertobat, kata Allah. Maaf, apakah ada orang yang tidak bisa beramal? Apakah ada orang yang tidak bisa bertobat? Semua bisa, ibu bapak, ibu-ibu. Yang ada apa? Tidak mau. Bisa dipahami enggak? Iya. Karena kalau yang nggak bisa mah nggak dihisab sama Allah. Ada orang yang sakit, stroke, ini nggak usah puasa, nggak usah taraweh, udah bebas kamu. Makanya yang paling dijaga jangan sampai apa? Selagi sehat kita kurang maksimal ibadah, masih hidup Allah sudah sakitkan. Jangan sampai. Usahakan kita sekarang istiqomah dalam beribadah. Agar kalaupun nauzubillah minalik summa nauzubillah sakit, Allah tetap hitung kita seperti beramal. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya semua umatku bisa masuk surga. Langsung ditanya, ya Rasulullah, kenapa atuh kalau semua bisa masuk surga, ada umatmu yang masuk neraka? Kata Rasulullah apa? Umatku yang masuk surga, yang masuk neraka itu karena tidak mau masuk surga. Enggak mau dikasih tahu, enggak mau dicontohin, enggak mau diajarin, enggak mau diingatkan, sok aja kata Rasul. Tapi perkara bisa, semua bisa. Bisa dipahami enggak? Contoh, maaf, saya contoh. Kita semua bisa tahajud enggak sih? Bisa. Tapi kenapa ada yang tidak tahajud? Enggak mau. Kita semua bisa enggak sih sedekah? Bisa. Ada yang mengatakan, iya Teh Mimin bagi yang punya uang. Emang sedekah harus punya uang terus? Tidak. Sampai Rasul mengatakan sedekah yang paling ini agar orang semua, kata Rasul mengatakan, bebaskan dirimu dari api neraka di bulan Ramadan walaupun hanya dengan segelas air putih dan 1 biji kurma. Enggak ada orang yang enggak punya air. Berarti semua orang bisa bersedekah walaupun dengan air, apalagi punya kolak, punya uang, punya apa. Tapi kenapa ada orang yang tidak bersedekah? Enggak mau. Bisa dipahami? Oke. Bisa enggak kita tidak bergibah? Bisa? Sangat bisa kan? Benar enggak? Tapi kenapa masih ada yang gibah? Karena enggak mau berhenti. Benar? Bisa enggak kita memaafkan orang? Bisa, yang ada enggak mau. Maka apa? Mau ini yang akan dihisab. Karena kalau tidak bisa, Allah tidak memberikan hisaban. Bisa dipahami enggak? Hayo teman-teman, Ramadan sudah tercium wanginya. Bismillah. Ayo kita berburu dengan surga Allah. Semoga kita termasuk pemenang-pemenang Ramadan. Kita nanti akan merasakan.
Kita jadi perjuangan, kita pertandingan, perlombaan atau apa. Tapi yang pasti ya kita akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Dan satu lagi jawabannya. Masuk surga kata Allah. Jangan sampai ke neraka kata Allah. Aku tutup neraka kok. Tapi ya Allah, saya susah ibadah ya Allah. Saya tuh malas ya Allah. Saya tuh suka ngerasa lemah ya Allah. Saya tuh suka kegoda ya Allah, menunda-nunda ya Allah. Oke, satu. Yang kedua, iya ya Allah saya mau ibadah tapi saya tuh suka gampang berbuat dosa ya Allah. Itu kenapa kata Allah? Ya karena saya mengikuti hawa nafsu saya kata Allah. Di Ramadan aku wajibkan kamu menahan hawa nafsumu. Puasalah kata Allah. Kendalikan nafsumu. Jangan sampai kamu dikuasai oleh nafsumu. Maka aku wajibkan tahan hawa nafsumu, bila bisa kata Allah, takwa gelarmu. Allah, kenapa Bu? Maaf, kalau kita ingin berubah hijrah, saatnya lah Ramadan yang paling tepat. Karena apa? Untuk berubah menjadi baik, menjadi lebih baik, di Ramadan kita hanya punya satu musuh, diri kita sendiri. Setan musuh yang di luar, Allah tidak izinkan mengganggu kita. Bisa dipahami? Nanti kalau kita sudah bisa memerangi diri kita sendiri, setelah Ramadan musuh kita hanya tinggal satu, yaitu siapa? Setan. Ya, Ramadan kalau mau bisa menjelaskan dengan ini luar biasa. Semoga Allah mudahkan hati kita memahami ilmu hari ini. Ya. Bahwa betapa sangat baiknya Ramadan karena Allah memberikan sesuatu yang tidak biasa. Hanya 1 bulan, hanya 30 hari, dan itu akan berlalu sangat cepat. Jangan sampai kita kehilangan momentumnya. Bisa dipahami? Jangan sampai kita kehilangan momentum nikmat dengan Allah. Ini momentum dekat dengan Allah. Dan satu lagi kata para ulama, Ramadan adalah momentum yang baik kita jatuh cinta dengan Allah. Siapa yang sudah punya cinta pada Allah? Kita ingin merasakan bertemunya, terkoneksinya antara cinta hamba dengan Tuhannya. Materi saya nanti di Sanlat, saya mengadakan Sanlat di 5 tempat ya. Kalau di sini Bandung apa ini ya, mungkin dekatnya ke Cimahi ya. Saya nanti tanggal 11, 12 Senin dan Selasa. Hari pertama kalau yang saumnya hari Senin. Karena kemungkinan walau alam bisawab, mudah-mudahan kita samaan lah ya, tanggal 11, tidak ada wacana tanggal 12. Ya mudah-mudahan ya. Saya 11, 12 Sanlat di 2 tempat sekaligus. Pagi-pagi jam 8 di Al-Murabi. Sanlat level 5, angkatan ke-5. Maka temanya pun sudah lebih berat kalau bagi yang belum ini, tapi enggak masalah, ayo kita ikutan. Ramadan menuju jiwa mutmainah. Goalnya adalah supaya kita pada saat wafat, Allahumma sholli, saat wafat sakaratul maut kita sakit hadapi, tapi Allah sudah hadir pada kita dengan mengatakan ya ayyuhatal nafsul mut. Itu goalnya. Kita ingin memiliki jiwa yang mutmainah. Irji'i kata Allah. Kalau di Siti Khadijah jam 9:30 ya, jadi saya dari Al-Murabi 7:30 selesai, saya ke Siti Khadijah. Ramadan menuju takwa, membentuk takwa. Siti Khadijah tanggal 11, 12 Sangkuriang ya. Nanti ada lagi tanggal 13, 14, 24 di Setradago, jauh dari sini. Makanya saya mengumumkan hanya di sini. Tapi intinya apa? Diusahakan setiap hari di bulan Ramadan kita ke masjid. Setiap hari kita merasakan itikaf di masjid. Asah diri kita, tunda sesuatu yang tidak perlu. Jauhkan sesuatu yang membuat kita lupa Ramadan. Jauhkan sesuatu yang membuat kita bisa melampiaskan hawa nafsu. Hilangkan, jauhkan sesuatu yang membuat kita penghalang kita dengan Allah. Ramadan tidak lama dan sangat cepat berlalu teman-teman semua ya. Baik, itu yang bisa Umi sampaikan. Semoga yang Umi sampaikan bisa terpahami bahwa Ramadan istimewa karena di bulan Ramadan ada cinta Allah. Maaf saya mau nanya,
Apakah ada yang lebih istimewa daripada cinta Allah buat kita? Teman-teman semua, saat kita sudah berhasil dicintai Allah, maka kita akan dicintai manusia seluruhnya. Ya. Saya terbayang hadis ini. Allah itu kalau mencintai hambanya itu diumumkan. Diumumkan. Allah kalau mengatakan, wahai sekalian, sesungguhnya hari ini aku mencintai si fulanah. Si fulanah dah kita mah perempuan. Maka semua yang hadir dari malaikat dan semua makhluk mengatakan, ya Rabbi, kami mencintai apa yang engkau cintai. Satu target di Ramadan, semoga nama kita itulah yang disebut Allah. Yang kedua, di Ramadan kita minta nama kita yang ditulis di pintu surga Allah. Iya. Dan yang ketiga, nama kita yang dihapus dari pintu neraka. Amin. Kenapa sih kata para ulama? Karena ada yang namanya di neraka dulu baru dicatat di surga. Yaitu yang ke neraka dulu. Kita enggak mau. Maka Allah memberikan Ramadan agar kita spesial. Manusia VVIP. Dia mendapat gelar takwa sampai surga Allah buka dan neraka Allah haramkan untuk dia. Amin. Itu saja teman-teman semua, maaf lahir batin bila ada hal yang kurang berkenan ya. Oh, salah satu suami dari jamaah Innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah wafat Bapak Wisnu Budi Sulaiman bin Tejo Kusuma Sukmono. Salah satu suami dari jamaah kita tadi pagi minta doa karena di ICU, tapi belum pengajian mulai sudah direvisi lagi, sudah wafat ya. Jadi sekarang kita minta didoakan dan ini menjadi bagian keberkahan seorang istri yang menjadi anggota majelis taklim, suaminya didoakan oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Bisa dipahami enggak? Karena orang yang paling baik bagi kita adalah orang yang mendoakan, memintakan ampunan saat kita sudah wafat. Ya, makanya istri yang solehah itu berkah buat suaminya. Iya, berkah buat ibu bapaknya, berkah buat anak-anaknya. Saya kemarin ya ada teman kita, dia soleh banget. Apa yang beruntung siapa? Ibunya. Ibunya wafat, itu yang menyolatkan banyak banget dan itu apa? Teman-teman anaknya. Allahu Akbar. Kan anak tuh ada yang hanya bisa memberikan karangan bunga dari kantornya, ada yang bisa memberikan amplop dari teman-temannya, tapi ada yang bisa memberikan karangan bunga, amplop dan sholat jenazah untuk ibunya. Itu yang paling ini. Maka kita mendoakan anak kita soleh-soleha semua agar nanti kita wafat akan banyak bantuan gitu ya, ampunan, rahmat dari teman-teman anak-anak kita. Yuk insya Allah nanti kita doakan ya, semua nanti buat yang sedang sakit, semua lagi musim sakit, buat kita juga semua ya. Semoga ya dengan doa kita hari ini satu aja yang paling saya sukai dari doa bersama adalah apa? Saya pengen semuanya di sini merasakan bahagia karena kita punya Allah. Kenapa kita bahagia punya Allah? Karena kita punya tempat untuk meminta, untuk mengadu, bisa dipahami enggak? Maka jangan hilangkan momen nikmat berdoa itu. Umar bin Khattab sampai mengatakan, bagiku enggak masalah doaku dikabulkan atau tidak, tapi yang aku takutkan adalah apa? Aku dicabut nikmat berdoa oleh Allah gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi Umar tuh seperti itu. Aku mah enggak takut doaku dikabulkan atau tidak sama Allah, dan Allah Maha tahu. Tapi yang aku takutkan aku dicabut nikmat berdoa. Maaf teman-teman, udah sholat rusuh terus tarang doa. Pagi-pagi enggak doa, mau ini mau itu enggak doa, enggak pernah ada koneksi doa dengan Allah. Lalu kita terhubung dengan apa oleh kepada Allah? Padahal Allah selalu ciptakan kita butuh, sedih, banyak masalah agar apa? Agar kita menghubungkan terus dengan Allah. Allah enggak mau ada gangguan sinyal kita dengan Allah. Bisa dipahami enggak? Cek Allah susah wae ge poho ke aku, gimana kamu dapat nikmat? Bisa dipahami enggak? Dan itu adalah kelalaian yang luar biasa. Yuk berdoa. Umi nggak tahu isi hati kita semua.
Ya, tapi Allah tahu apa yang paling kita butuhkan. Ada jamaah Umi yang ngaji dengan Umi kemana-mana hadir, padahal materi Umi gitu-gitu keneh. Maksudnya ada ulangan, ada apa. Tapi dia ngejawabnya apa? Saya mengajar Umi karena momen berdoa bersama itu luar biasa. Membuat saya yakin masalah besar ini gak ada apa-apanya bagi Allah. Hayo teman-teman, rasakan bahagianya kita punya Allah agar kita meminta puas kepada Allah. Ya. Hadirkan apa yang kita akan mintakan, apa yang membuat kita berat, membuat gegebegan itu apa sih? Apa yang membuat kita cemas, takut apa sih? Apa yang kita butuhkan dengan harapan bahwa kita bahagia dengan memilikinya, ayo kita mintakan semua sama Allah karena kita semua punya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zalalil wal Ikram, birahmatika astaghis, birahmatika astaghis. Duhai Allah, kami memanggilmu ya Rahman. Ya Rahman irhamna, ya Rahman irhamna. Rahmati kami ya Allah, dengan rahmatmu lembutkan hati ini agar bisa nikmat berdoa ya Allah. Lembutkan hati ini agar merasa khusyuk bahwa kami dekat denganmu ya Allah. Ya Rahman, dengan rahmatmu tolonglah kami ya Rahman. Dengan rahmatmu ya Allah kabulkan doa-doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahman, Engkau Maha tahu. Kami datang dari rumah kami ke masjid ini tidak ada lain karena kami ingin dekat denganmu Rabbi, karena kami ingin ridhomu ya Allah. Maka ridhoi pengajian ini menjadi amal soleh kami ya Allah, amal soleh kami yang sempurna pahalanya ya Rabb bagi dunia dan akhirat kami. Dan jadikan Rabbi pahala-pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah dan ibu kami ya Allah, bagi ayah dan ibu kami dan bagi suami kami, karena di setiap kebaikan kami ada kebaikan mereka di dalamnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan ridhomu ya Rabb, jadikan ilmu kami siang ini bermanfaat ya Rabb, menjadi ilmu yang menambah keimanan dan ketakwaan kami, dan menjadi bagian persiapan kami menjalankan Ramadan dengan apa yang paling Engkau ridho ya Rabb. Ya Allah, Ramadan sudah mulai terlihat cahayanya ya Rabb, Ramadan sudah tercium wanginya ya Rabb, Ramadan sudah terasa getarannya ya Allah, tapi umur kami belum pasti ada di dalamnya ya Rabb. Maka kami mohon dengan segala pengharapan kami, dengan segala kerendahan diri kami ya Allah, sampaikan umur kami ke Ramadan tahun ini ya Rabb, sampaikan umur kami ke Ramadan tahun ini Rabbi. Jangan wafatkan kami ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Ramadan datang untuk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, masukkan kami ke Ramadan tahun ini dengan keimanan dan ketakwaan kami ya Rabb. Masukkan kami ke Ramadan tahun ini dengan ilmu kami dan ilmu hikmah darimu tentang Ramadan ya Rabb. Dan masukkan kami ke Ramadan ya Allah dengan taufik hidayah dan rahmatmu yang tidak putus untuk kami ya Allah. Masukkan kami ke Ramadan ya Rabb dengan sehat walafiat diri kami ya Rabb, agar kami bisa beribadah maksimal di bulan Ramadan ini ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, jika Ramadan Kau berikan kepada kami, maka jadikanlah kami yang mendapatkan kebaikannya, kami mendapatkan kenikmatannya. Berikan kepada kami cinta yang ada di bulan Ramadan ya Rabb, cintamu yang tercurah di bulan Ramadan ya Rabb. Dan berikan kepada kami semua kehormatan Ramadan itu ya Rabb kepada kami, sebagaimana Engkau memberikannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta orang-orang pilihanmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, masukkan kami ke dalam Ramadan ya Rabb dengan segala kekuatan iman kami. Jangan biarkan di Ramadan
kami ini kami kembali lalai ya Rab. Jangan biarkan kami di Ramadan ini kembali menyia-nyiakan ya Rab. Jadikan Robi, kami mampukan kami untuk menjalankan ibadah Ramadan terbaik dengan baik dan benar ya Rab. Mampukan kami mempersembahkan saum menuju takwa kami ya Allah. Mampukan kami menundukkan hawa nafsu kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dari hawa nafsu yang membuat kami lemah dan lelah dan beban untuk beribadah. Mudahkan, ringankan kami beribadah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, mampukan kami menundukkan hawa nafsu yang ada di mata kami, yang ada di lisan kami, terutama yang ada di hati kami. Ya Rahman, berikan kepada kami ya Allah hari-hari Ramadan yang istimewa itu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, berikan kepada kami kesanggupan Robi untuk menjadi orang yang sibuk mendekatkan diri dengan Ramadan ini. Berikan kami kesanggupan mempersembahkan amal terbaik di Ramadan ini ya Allah. Mampukan kami Robi untuk menjemput Lailatul Qadarmu di Ramadan ini ya Allah. Dan ya Rahman ya Rahim, jadikan Robi bila Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup kami, maka jadikan Ramadan ini sebaik-baik bekal kami pulang husnul khotimah ya Rab. Sebaik-baik bekal kami pulang menuju surgamu. Dan ya Allah, bila Ramadan tahun ini bukan terakhir untuk kami, maka jadikan Ramadan ini sebaik-baik bekal kami untuk menjadi takwa di sisa umur kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'a Rabbi, dengan ridhomu kami mohon kepadamu ya Allah. Bila kami datang ke masjid ini membawa dosa ya Allah, maka pulangkan kami ke rumah kami dengan ampunanmu yang sempurna ya Rab. Ya Rabbi, bila kami datang dengan sakit ya Allah, pulangkan kami ke rumah dengan sehat walafiat ya Rab. Bila kami datang dengan membawa masalah, membawa kesulitan, membawa persoalan Rabbi, jadikan kami hadir di sini menurunkan pertolonganmu. Pulangkan kami ke rumah dengan jalan keluar solusi yang mudah ya Rab. Dan bila kami datang ke masjid ini membawa hajat, harapan, impian, cita-cita yang baik Robi, maka pulangkan kami ke rumah dengan pengabulanmu yang sempurna. Duha ya Allah, inilah kami, hamba-hambamu yang banyak dosa ya Allah. Kami mohon kepadamu Robi, jangan biarkan kami membawa dosa ke dalam Ramadan tahun ini. Ampuni semua dosa kami, biar dosa kami tidak menjadi pemberat kami untuk melakukan ketaatan ya Allah. Ampuni semua dosa kami, ampuni juga dosa suami kami ya Allah. Seluruh dosa suami kami ampuni Robi, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan kami keluarga yang kau ampuni semua dosanya ya Rab. Jadikan kami keluarga yang kau hapus salahnya, jadikan kami keluarga yang kau tutup aib-aibnya, jadikan kami keluarga yang kau perbaiki segala keburukan, kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Jadikan kami keluarga Robi ahli surgamu ya Allah, yang kau haramkan dari api nerakamu. Jadikan kami keluarga yang ya Allah ahli takwa ya Rab, yang menolong agamamu ya Rab. Jadikan kami keluarga ya Rabbi, keluarga yang engkau tolong semua urusannya, engkau kabulkan semua hajatnya, engkau angkat derajatnya ya Rab. Dan jadikan kami keluarga yang engkau cintai ya Rab. Rabbana taqabbal du'a Rabbi, inilah kami yakin engkau dekat dengan kami yakin engkau mendengarkan semua keluh kesah kami. Rabbi, berikan kepada kami betapa bahagianya kami punya engkau ya Rab, betapa nikmatnya dan tenangnya kami punya engkau Rabbi, karena engkaulah yang bisa menolong kami, hanya engkau, tidak ada yang lainnya ya Rab. Maka berikan kepada kami detik ini nikmat mengadu Rabbi, nikmat berkeluh kesah ya Allah, nikmat meminta dengan yakin bahwa engkau akan memberi ya Rab, dan nikmat menyampaikan segala hajat, harapan dan impian dengan yakin bahwa engkau akan mengabulkan.
Duhai Allah, kami memohon kepadamu Rabbi, Engkau maha tahu kami lemah ya Allah. Kami takut ya Rabb, Engkau maha tahu kami lelah. Tapi jangan biarkan kami menyerah ya Rabb. Jangan biarkan kami putus asa sebesar apapun masalah kami. Kuatkan bahwa kami punya Engkau yang maha besar. Kuatkan iman kami bahwa kami punya Engkau yang maha kuasa. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah, bagimu tidak ada yang mustahil ya Allah. Maka inilah doa-doa kami, mohon ya Rabb, turunkan malaikat rahmatmu untuk kami, untuk mengaminkan doa-doa kami ini ya Allah. Irhamna ya Rabb, kabulkan semua doa-doa kami ini ya Allah. Silahkan ibu-ibu semua berdoalah, mintalah pada amin. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman, inilah kami, ampuni bila kami buruk sangka kepadamu Rabbi. Ampuni bila kami pernah meragukanmu ya Allah karena beratnya ujian yang kami hadapi. Ya Allah, ampuni bila kami lalai dalam keadaan kami membutuhkanmu Rabbi. Inilah kami bermohon kepadamu, berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami, jadikan umur terbaik kami di penutupnya ya Allah. Jadikan amal terbaik kami di penghujungnya ya Allah. Jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah ya Rabb. Ya Allah, jadikan hari itu kami memanggilmu rindu la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir kami di dunia ini ya Rabb. Ya Rahman, jadikan hari terbaik bagi kami di hari dua kaki kami tiba di surgamu ya Allah. Bersama ayah ibu kami, suami kami dan seluruh anak-anak kami. Engkau kumpulkan kami hari itu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan hari terbaik bagi kami. Di hari kami bertemu denganmu Rabbi. Merindukanmu adalah sepanjang hidup kami ya Allah. Sampaikan kami di hari pertemuan kami denganmu ya Allah. Jadikan hari itu kami menatapmu, tersenyum kepada kami ya Rabb. Dan jadikan Rabbi, jadikan mata ini memandangmu Rabbi, tersenyum ridho kepada kami ya Rabb. Dan jadikan hari itu kami memandang wajah mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tersenyum ridho memberikan syafaatnya untuk kami Rabbi. Ya Rahman, istiqomahkan Islam, iman, ihsan dan takwa kami agar kami bisa tiba di hari terbaik tersebut ya Rabb. Rabbana, lindungi kami dari fitnah dunia dan siksa akhirat ya Rabb. Jangan biarkan dunia kami ya Allah, jangan biarkan surga ditukar oleh dunia yang hina ini ya Allah. Bimbing kami Rabbi, lindungi kami dari musibah yang menimpa agama kami ya Allah. Lindungi kami dari menjadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi, tujuan tertinggi dari ilmu dan amal kami. Selamatkan kami dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Selamatkan kami dari godaan hawa nafsu kami yang buruk ya Allah. Selamatkan kami dari segala fitnah akhir zaman yang menerpa kami ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Lindungi kami dari segala fitnah dunia dan siksa
siksa akhirat. Duhai Allah, di ujung doa kami mohon kabulkan doa kami untuk saudara kami di Palestina ya Rab. Engkau Maha tahu apa yang sedang terjadi di sana ya Rab. Jangan biarkan kami menjadi saudara yang lalai terhadap mereka ya Rab. Ya Rahman, rahmati mereka Rabbi. Rahmati mereka dengan kekuatan ya Allah, dengan pertolongan ya Allah. Rahmati mereka ya Rab, tolong mereka Rabbi, menangkan mereka dan ampuni kami kaum muslimin yang begitu lemah tidak bisa menolong mereka ya Rab. Ya Rahman, bebaskan Masjidil Aqsa ya Rab, bebaskan Masjidil Aqsa dan mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjidil Aqsa ya Rab. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjid Nabawi ya Allah. Mudahkan kami dan keluarga kami untuk sholat di Masjidil Haram ya Rab. Duhai Allah yang maha kaya dan maha kuasa, hajikan kami ya Allah. Hajikan kami dan umrahkan kami bersama keluarga kami ya Allah. Jadikan kami tamu-Mu ya Rab, yang Kau hajikan dan Kau umrahkan dengan haji dan umrah yang mabrur ya Rab. Hadirkan segera kami ke Baitullah-Mu ya Rab. Rindu ini ya Allah, rindu ini kami ke Baitullah-Mu jangan pernah hilang dari diri kami ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata yang tidak bijak, tidak tepat dan tidak pantas diomongkan oleh Umi, mohon dimaafkan. Dan yang kedua, barakallahu fikum. Selamat menikmati. Insya Allah doa kita semua diijabah oleh Allah. Amin. Allah bahagiakan kita hari ini insya Allah, karena Allah bagaimana prasangka hambanya kepadanya. Bila kita yakin maka Allah pasti berikan apa yang kita minta. Selamat berbahagia dengan semua doa kita dikabulkan. Satu, selamat menunaikan ibadah Ramadan dengan jiwa takwa untuk meraih takwa. Umi mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, kajian kita hari ini berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan Umi dan keluarga selalu disehatkan dan kita semua, keluarga besar kita semua selalu disehatkan Allah, dan seperti cita-cita kita bahwa disampaikannya umur kita pada Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi amanillah ibu-ibu sekalian, insya Allah Kamis mendatang kita tetap kajian ya Bu ya. Kita tetap kajian, kita akan bertemu dengan Ustadz AB sejarah Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan disehatkan semuanya. Dan ada pengumuman sedikit Bu, bahwa Humairah hari ini mulai menggelar baksos. Nanti hasilnya akan kami bagikan kepada ustadz-ustadz yang mengisi marbot-marbot, barangkali ibu-ibu yang mau berpartisipasi untuk berbagi kebahagiaan mungkin dengan keluarga di rumah. Ada beberapa yang kami jual di depan, insya Allah masih bagus-bagus, mudah-mudahan rezekinya bertambah-tambah untuk ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.